Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Ma'arif Institute Channel dalam program Ngeteh. Dan kali ini kita dapat tamu Dewan Pembina Perludem. Perludem itu perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi. Mbak Ayu ya, Ayu Titi Anggraini. Gimana kabar Mbak Ayu? Baik. Ayu. Baik, alhamdulillah, senang banget nih. Kalau Perludem tuh nggak usah susah-susah Bang. Pokoknya kalau perlu demokrasi ya artinya ada Perludem. Perlu demokrasi, Perludem. Nah, itu dia. Perlu inklusi dan toleransi, Ma'arif Institute. Oh, iya, siap. Nah, Mbak Titi, sebelum kita ngobrol-ngobrol ada pertanyaan ganda aja. Mohon dijawab salah satu. Deg-degan nih. Ada kaitan dengan Perludem juga. Iya. KPU apa Bawaslu? Apa? Ya, dijawab dong salah Jawab satu. Ya. Ini berat sekali nih, KPU. KPU ya. Tapi bukan berarti menihilkan Bawaslu kan? Oh tidak Bang, itu jawabannya kenapa KPU? Karena baik KPU ataupun Bawaslu itu lembaga yang terbentuk karena pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar. Nah, pasal 22E ayat 5 itu bunyinya pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri. K-nya kecil, P-nya kecil, U-nya kecil di komisi pemilihan umum. Nah, terus ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 tahun 2010. Kata Mahkamah, suatu komisi pemilihan umum itu merujuk pada fungsi, bukan pada badan. Jadi makanya tadi ketika pilihannya KPU apa Bawaslu, kalau jawab KPU bisa dapat dua-duanya. Iya. Kalau jawab Bawaslu kan cuma dapat satu. Dalam penyelenggara pemilu di dalamnya termasuk Bawaslu. Ya betul. Dalam konteks fungsi gitu. Okay. Ini ngeles-ngeles dikit Bang. Oke, Ayu Titi. Ini kan Ayu Titi nih, sahabat-sahabat sekalian. Ini hebat sekali dia. Dia ini terkenal sebagai Sri Kandi-nya demokrasi, Sri Kandi-nya pemilu di Indonesia. Dan kalau kita lacak riwayat hidupnya, prestasinya luar biasa. Jadi pernah juara ya di UI ya. Jadi mahasiswa berprestasi, kemudian sarjana terbaik di Fakultas Hukum UI, kemudian dapat penghargaan di Prancis ya. Ya, Open Government Partnership. Open Government Partnership. Pokoknya banyak sekali prestasinya luar biasa. Nah, tolong diceritakan nih. Ini gimana kok bisa pintar sekali gitu loh, dan banyak prestasi seperti itu. Kalau yang ngomong kenapa bisa pintar orang lain, mungkin saya nggak tersanjung. Tapi karena yang ngomong ini Bang Rohim, Direktur Eksekutif Ma'arif Institute, saya patut tersanjung. Saking tersanjungnya saya bingung mau jawab apa. Jadi Bang Rohim, saya tuh hidupnya kalau bisa dikatakan cobaannya banyak, tapi keberuntungannya juga banyak. Nah, ini menarik ini. Cobaan banyak, keberuntungan banyak. Iya. Jadi saya tuh lahir di dusun yang terpencil sekali lah di Sumatera Selatan. Kayak mau nangis ya? Enggak, kalau ini kayaknya karena AC gitu. Langsung terharu nih. Ya, langsung terharu. Saya 3 bersaudara, perempuan semua. Sulung ya? Sulung, ya anak sulung. Kami tuh tinggal di daerah yang di Musirawas itu sangat terpencil lah gitu ya. Jadi kalau cari di peta pun kita nggak ketemu. Kecuali kalau sekarang kan perkembangan sudah maju, desa-desa, dusun tuh semua sudah ada datanya. Nah, kelas 3 naik kelas 4, singkat kata, saya tuh diminta ibu merantau. Ke Jakarta untuk sekolah. Ikut siapa? Ikut bibi-bibi, jadi adiknya ibu ya, yang sudah duluan kerja di Jakarta. Banyak tuh kerjanya macam-macam, ada yang pedagang dan lain sebagainya. Jadi bayangkan di usia kecil terpisah dengan orang tua kan. Itu sejak usia berapa? Kelas 4 SD itu berarti sekitar 10 tahun ya. 10 tahun. Merantau ke Jakarta. Sudah merantau ke Jakarta. Jadi disuruh merantau karena ibu saya tuh bilang kalau kamu tetap di sini di kampung gitu ya, kamu itu pasti akan berujung dengan perkawinan anak atau perkawinan usia dini. Ya. Sebagai contoh, saya punya sepupu yang lebih muda dan itu sekarang tuh sudah punya cucu. Itu berarti lulus SD mungkin nikahnya? Iya, lulus SD dan kebanyakan memang menikah tuh kan 12 tahun, 13 tahun gitu ya. Terutama yang perempuan ya? Iya betul. Jadi ibu saya tuh merasa
ya anak perempuan dia gitu ya tidak boleh berakhir dengan perkawinan usia dini. Bahasa kerennya itu perkawinan usia dini lah ya, perkawinan anak. Jadi saya merantau, tinggal di rumah saudara begitu ya. Dan kebetulan saudara ini juga kontraktor. Jadi rumahnya kontrak begitu ya. Jadi nomaden. Iya, nomaden. Jadi saya tuh dari SD, saya SD itu sekolah di 3 sekolah. Pertama sekolah di kampung, lalu SD di Condet, lalu si Bibi ini pindah ke Cijantung, berarti pindah juga ke Cijantung. SMP saya 2 karena juga gitu ya, kontraktor itu. Baru kemudian syukur alhamdulillah tuh diterima di SMA 70 Bulungan. Oh, Bulungan. Itu SMA paling keren waktu itu ya. Pada itu waktu berapa? itu. Tahun berapa itu? Saya angkatan 97 dan angkatan 97 itu angkatan unggulan pertama SMA 70 gitu ya. Jadi ya saya ini murid 70 yang mungkin 1 2 3 ya hitungannya puluhan lah yang naik angkutan umum bis kota begitu bisa dibilang pada waktu itu. Lalu saya masuk Fakultas Hukum UI, ikut UMPTN. Dan ya karena saya memilih sesuatu yang saya minati. Jadi waktu kuliah. Jadi memang peminatan di hukum itu sudah muncul sejak di SMA atau di? Ya waktu saya SMA tuh kan eranya krisis ya, Bang ya. Jadi era krisis, demo mulai kemudian ada gonjang-ganjing politik. Kok kayaknya kalau nonton tokoh-tokoh publik di TV itu asik banget ya ngomongnya. Dan ada satu pelajaran yang saya senang sekali namanya itu tata negara. Oh, iya. Nah, jadi waktu saya SMA tuh ya karena memang saya tidak cocok di eksakta. Jadi ketika belajar IPS itu lebih nyantol lah gitu ya. Dan orang ini saya ini orangnya. Berarti tata negara itu kalau di SMA itu pelajaran IPS ya masuk? Iya, pelajaran IPS. Karena dulu kan penjurusannya IPA IPS. Jadi waktu kelas 3 masuk IPS sepertinya tuh menemukan. Kalau zaman saya masih ada PMP, itu udah nggak ada ya. Saya PPKN Bang. Ya SMP ada tuh PMP. Nah jadi memang satu hidupnya dari kecil tuh sudah berjuang. Jadi sudah berjuang jauh dari orang tua, dilatih untuk mandiri, dilatih untuk tegar begitu. Terus ketemu di SMA sesuatu bidang yang memang menarik, cocok. Karena saya tuh orangnya pada dasarnya tuh cerewet kan, suka ngomong. Cita-cita awal saya tuh pengen jadi wartawan. Karena saya tuh seneng gitu ya ngelihat orang tuh wawancara. Kalau cerewet itu kan jadi anggota DPR juga bisa. Ya gimana ya gitu. Suka ngusir-ngusir itu ya. Enggak, tapi intinya gini lah. Tapi intinya memang apa yang didapat oleh Mbak Ayu Titi sekarang ini kan ya seperti hukum tebar tuai lah ya. Apa tuh Bang? Ya siapa yang menebar kebaikan, menebar itu nanti dia akan menuai. Ya selain memang ya hidup yang penuh tantangan, perjuangan, menahan rindu sama orang tua sejak kecil gitu ya, sampai kemudian orang tua bisa ikut nyusul, tinggal pindah-pindah. Tapi juga saya kenapa tadi saya bilang penuh keberuntungan Bang? Karena selalu saya itu dapat orang baik di sekitar saya yang mau merangkul, mau mengajak, mau memberi kesempatan. Ya contohnya Bang Rohim lah ya. Selalu ada misalnya perjumpaan dengan orang-orang yang luar biasa. Berjumpa dengan Ibu Siti Nurjana Johantini waktu saya bekerja di Panwas 2004. Berjumpa waktu itu dia masih ketua umum itu kan NA, belum ketua umum Aisyah, baru masih ketua NA. Aja ketua umum NA ketua Aisyah ya, salah satu ketua Aisyah. Ketumnya masih Bu Hamamah kan. Jadi perjumpaan tapi selalu ada orang yang begini, memberi pintu yang dia buka pada saya untuk saya itu bisa punya kiprah lebih maju, punya kesempatan dan peluang. Makanya ya kalau kebaikan itu tidak akan pernah berhenti di satu orang ya. Itu yang saya juga rasakan tuh. Itu kalau teorinya Profesor Johannes Suryo itu ada Mestaku, semesta mendukung. Ya. Oke. Nah, jadi orang baik akan ketemu dengan orang baik, orang yang punya cita-cita luhur akan ketemu orang-orang yang bisa mendukung untuk mencapai cita-cita luhur itu. Nah, pengalaman Ayu Titi ini salah satu bukti konkret itu. Nah terus waktu di UI itu bisa punya prestasi yang luar biasa itu apa memang tiap hari belajar apa
Apa memang punya kecerdasan yang lebih gitu? Kalau pengalaman saya sih ya, kita tidak perlu menjadi jenius dan terlalu cerdas untuk bisa berprestasi. Yang penting itu menemukan sesuatu yang memang diminati, disukai, dan cocok. Saya rasa kalau apapun yang kita kerjakan secara cocok dan cocok buat kita itu akan menghasilkan hasil yang terbaik gitu. Ya, beruntunglah orang-orang yang memilih jurusan secara tepat. Karena banyak pengalaman kita ini. Bang, ada ini loh, joke begini. Kuliah salah jurusan, pas kerja salah dapat atasan. Itu. Nah, Mbak Titi ini pas kuliah jurusannya sesuai, cocok sesuai dengan minat, bakat, dan passion. Ya. Betul. Nah, itu yang sangat mendukung. Tapi ada satu yang lucu ya. Saya tuh kan sebenarnya nggak pernah kursus bahasa Inggris. Kan tadi saya cerita ya, saya lahir di kampung, lalu ya dengan segala keterbatasannya. Itu mungkin kalau yang cerita keterbatasan tuh bisa diedisi yang agak sedih-sedih dikit gitu. Terus SMA kuliah. Jadi betul-betul ya bukan orang yang berinteraksi dengan bahasa asing dan lain sebagainya. Nah, waktu pemilihan mahasiswa berprestasi di FHU itu mulai dibiasakan globalisasi gitu. Jadi untuk siap terjun di dunia internasional. Ada tes mahasiswa berprestasi itu untuk presentasi bahasa Inggris gitu. Di situ tuh yang saya tuh merasa saya tuh harus bekerja keras mengejar. Nah, terus saya di situ belajar cepat gimana saya bisa menyampaikan paper yang saya buat itu supaya orang itu bisa paham gitu ketika saya ngomong bahasa Inggris. Nah, akhirnya ternyata ya modal nekat bisa juga, dan akhirnya kan terpilih jadi juara 1 pada waktu itu. Berarti ada bakat dari jadi polyglot juga nih? Enggak juga, Bang. Gitu. Ya, ini bahasa Tarzan. Kalau belajar bahasa hanya dengan modal nekat kemudian bisa, itu untuk bahasa-bahasa yang lain potensinya ada. Ada satu yang saya nggak bisa sebenarnya, bahasa itu. Apa? Bahasa politisi. Antara yang di depan sama yang di belakang nggak sama. Itu lain. Bercanda ya Pak Ibu, politisi itu pekerjaan mulia. Oh, jadi gitu ya. Jadi memang prestasi itu salah satunya ditunjang oleh kecocokan, minat, bakat, dan passion. Nah, terus setelah lulus S1 langsung berkiprah di dunia kepemiluan, apa gimana? Saya berkiprah di dunia kepemiluan itu sejak 99. Nah, makanya tadi saya bilang hidup saya itu soal dan itu kan 99 itu berarti pemilu pertama era reformasi. Era yang sangat menunjang ya secara kultural, secara politik untuk perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Ya. Saya masuk UI 97. Nah, 99 kan Pak Habibie menyatakan dia mempercepat pemilu Jadi pemilu dipercepat sebagai bagian dari kohesi sosial dan juga membangun kohesi politik. Jadi kalau ingin stabil, ternyata bukan dengan menunda pemilu, mempercepat pemilu. Itu pengalaman 99. Pak Habibie mulai masuk. Harusnya kan pemilu 2002 tapi Pak Habibie memutuskan untuk mendapatkan legitimasi kuat di masa transisi pemilu 99. Nah, ketika itu kan memang ada situasi kurang percaya pada eksekutif dan legislatif. Maka kan kita punya pengawas pemilu ya, Panwaslu. Nah, pada waktu itu terbitlah Undang-Undang 399 tentang pemilihan umum. Pengawas pemilu itu bukan dibentuk oleh eksekutif, bukan oleh legislatif, dibentuk oleh Mahkamah Agung. Mewakili unsur masyarakat, tokoh agama, akademisi, perguruan tinggi. Nah, yang perguruan tinggi ini boleh dosen, boleh mahasiswa. Apalagi waktu itu kan gerakan mahasiswa lagi sangat kuat ya. Jadi mereka meminta sejumlah nama ke Universitas Indonesia, mungkin karena Universitas Indonesia itu paling dekat ke ibu kota kan. Dan saya dikirim beberapa nama-nama lain. Dan inilah yang tadi ya Mestakung itu. Ternyata dari Mahkamah Agung nama saya termasuk dipilih dari 5 orang yang dikirim dari UI. Jadi untuk menjadi anggota Panwaslu tingkat pusat. Bayangkan tuh Bang, mahasiswa semester 4 pada waktu itu dan bergabung bersama total ada 30 orang, ada Profesor Miriam Budiarjo, Profesor Selo Sumarjan, Profesor Ramlan Surbakti. Jadi seolah tertimpa bulan bintang ya, karena ini bukan partai ya. Maksudnya bintang dan bulan. Saya agak balik sedikit. Nah jadi itu yang makanya saya bilang hidup saya itu
perjuangan, kerja keras, tantangan, pengorbanan, dan tadi ya keberuntungan. Menjadi anggota Panwaslu tingkat pusat bersama orang-orang hebat, tokoh-tokoh publik, Mulyana W. Kusuma, Todung Mulya Lubis, dan Zakia Darajat, dan seterusnya. Disitulah perkenalan pertama saya dengan isu kepemiluan. Sudahlah saya hukumnya hukum tata negara, diperkenalkan dengan pemilu melalui Panwaslu, bertemu dengan tokoh-tokoh yang saya hanya baca bukunya, itu 99. Dan saya pun belum lulus begitu ya dari Fakultas Hukum UI. Selesai proses 99, saya kembali ke Fakultas Hukum UI. Nah, selesai dari Fakultas Hukum UI, saya kerja LSM, Bang. Tapi bukan LSM pemilu, LSM lingkungan hidup. Apa itu? Namanya Institut Hukum Sumber Daya Alam. Jadi pada waktu itu saya dapat tawaran untuk menjadi asdos di FHUI, tapi dengan banyak pertimbangan saya memang dilema ya, maksudnya dilemanya meyakinkan keluarga, seorang lulusan terbaik, mapres, cum laude, tuh kok milihnya kerja di LSM yang ya gajinya pun ya cukupnya untuk transport dan makan saja gitu ya, tapi saya ngerasa yang paling penting buat saya itu menjadi pribadi yang merdeka gitu, bisa ngomong. Dan di situ kan ada proses ya. Iya betul. Di LSM itu kan ada proses yang membuat kita semakin matang. Betul. Nah di LSM itu walaupun LSM lingkungan, yang saya tekuni adalah legal drafting, perancangan peraturan karena kita advokasi peraturan-peraturan daerah yang ramah lingkungan. Tapi saya bertahan 2 tahun, setelah itu saya kembali ke isu pemilu. Saya kerja di IFES, International Foundation for Electoral System. Lalu saya bantu Panwas 2004, saya berjumpa dengan Ibu Siti Nurjana Johantini, Profesor Komarudin Hidayat, dan seterusnya. Dan alhamdulillah konsisten sampai hari ini masih menekuni isu pemilu. Nah ini ya, itu kan tadi kan anggota Panwas ya? Apa waktu istilahnya? Panwaslu. Kalau dari KPU-nya kan kalau nggak salah itu perwakilan dari partai-partai ya. Betul. Semua partai ada perwakilan di situ. Betul. Saya ingat betul itu ada orang yang rajin banget bikin press release itu. Miftah siapa? Miftah Toha. Bukan siapa? Miftah Toha dong. Kalau Miftah Toha mah ahli administrasi publik. Iya, siapa Bang? Agus Miftah. Agus Miftah ya. Iya betul. Dan itu waktu itu anggota KPU-nya kan kalau dari pemerintah ada Pak Adnan Buyung Nasution, lalu kemudian ada Pak saya lupa tuh, pokoknya ada 5 Andi Malarangeng. Sahabat sekalian, ini sekedar merewind ya ingatan kita. Itu kan memang kalau pada waktu era Orde Baru itu kan pemilu kita itu kan pemilu ala-ala sebenarnya. pemilu indah-indahan kalau di bahasa kampung saya. Kalau bahasa Palembangnya ica-icaknyo. Ica-icaknyo. Kalau di kampung saya indah-indahan. Indah-indahan. Jadi pemilu tapi, itu dulu. By the way, Bang Rohim ini orang mana sih? Indramayu. Okay. Jadi bahasanya bahasa Cirebonan. Indah-indahan itu ya ala-ala gitu. Iya. Jadi panitianya LPU waktu itu yang dibentuk oleh Mendagri ya waktu itu. Kementerian Dalam Negeri. Ini era Orde Baru, LPU. Era Orde Baru, terus pengawas juga tidak ada. Pengawas ada, Panwaslak. Ada. Ya, Panwaslak, tapi anggotanya partai-partai. Kan sama seperti LPU, Panwaslak juga begitu. Nah, terus partai-partai itu biasanya sudah sebelum pemilu itu sudah dijatah. Gitu. Bahkan yang pemilu terakhir itu sesuai dengan tanggal lahirnya. Prediksi ya. sesuai dengan tanggal lahirnya Harmoko kalau nggak salah. Nah, Bang Rohim ini adalah sejarah yang saksi sejarah Orde Baru. Saya saksi sejarah Orde Reformasi. Jadi mewakili 2 generasi kita ya. Maksudnya dari sisi usia ketahuan siapa yang lebih muda dan lebih milenial. Iyalah. Nah, itu terus setelah itu di kepemimpinan terus ya. Kalau Perludem itu apa? Itu Mbak Ayu Titi sendiri yang mendirikan atau gimana? Enggak. Perludem itu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi itu didirikan oleh mantan pengawas pemilu 2004. Kan pada waktu 2004 saya membantu Panwas ya, yang ketuanya Profesor Komarudin Hidayat. Prof Komar itu ketika sudah menjelang akhir tugas kan lembaganya itu ad hoc ya Bang ya. Dia tidak permanen seperti sekarang. Namanya juga panitia. Terus di pertemuan sebelum bubar itu Prof Komar ngomong begini, ini kan aset yang luar biasa bagi Republik. Orang-orang yang paham politik, pemilu, demokrasi, setidaknya punya komitmen terhadap pemilu dan demokrasi.
kita bikin dong tempat deh untuk berkumpul minimal untuk ngobrol-ngobrol begitu. Nah, saya diminta pada waktu itu menjadi sekretaris eksekutif. Tapi udah Perludem namanya. Sudah Perludem. Perludem bukan dem, Bang. Kalau dem tuh demokrasi. Kalau demokrasi Perludem. Nah, saya menjadi sekretaris eksekutif itu 2005, Bang. Jadi usianya kalau sekarang tuh berarti udah 17 tahun ya. Sudah punya hak pilih. November 2005, Maret 2005 bukan November, sorry koreksi. Tapi kan pada waktu itu ada tsunami. Salah juga nggak apa-apa. Nggak, ini sejarah nanti membelokkan. Nah, waktu itu kan Desember 2004 ada tsunami ya. Jadi ada tsunami di Aceh Nias. Saya merasa punya. Sempat jadi relawan juga ya di waktu itu. Saya sempat kerja untuk program rehabilitasi rekonstruksi Aceh Nias. Jadi karena ada tsunami, saya putuskan untuk membantu program rehab rekon di Aceh Nias. Saya kerja di Rehab Rekon Aceh Nias, BRR, Badan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh Nias, bersama Pak Sudirman Said dan Pak Kuntoro pada waktu itu. Jadi saya sempat tinggal sebentar, 2005 sampai 2008, karena saya kerja untuk Aceh. Lalu saya kembali ke Jakarta, ya menekuni isu pemilu lagi. Jadi sebenarnya Perludem tuh ya wadah untuk kumpul-kumpul, berdiskusi, bertukar pikiran. Tapi kemudian pas saya balik ke Jakarta, saya jadi direktur, saya seriusin gitu, Bang. Ya meskipun wadah atau tempat kumpul-kumpul, tapi kan tentu punya visi misi ya, Perludem ini yang misalnya untuk memajukan demokrasi, memajukan sistem pemilu dan lain-lain. Itu apa yang bisa di-share kepada para sahabat sekalian? Ya, jadi Perludem itu organisasi non-profit, non-partisan. Jadi dua tuh karakternya dia, non-profit, non-partisan. Lucu memang masih bertahan sampai sekarang kan? Masih bertahan dong. Jadi memang kita perlu pendanaan, tapi kita tidak komersil. Itu yang terpenting, dan kita tidak terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu. Kita mempromosikan sistem pemilu yang bebas dan adil, yang inklusif, melalui advokasi kebijakan, pelatihan, publikasi yang berkaitan dengan usulan-usulan mereform kebijakan ataupun tata kelola pemilu dan untuk demokrasi. Pendidikan, program pendidikan ada segmen tertentu nggak, misalnya untuk anak-anak muda atau untuk perempuan? Kita semua segmen, walaupun dalam praktiknya kita terbagi dalam 3 kelompok besar ya. Dari kerja-kerja yang kami lakukan, 1 perempuan, karena saya sendiri sebagai pribadi tuh punya komitmen. Ada 2 kelompok yang saya kalau diundang tidak akan pernah menolak. Apa itu? 1 kelompok perempuan, 2 anak muda, terutama mahasiswa. Karena kenapa? Mahasiswa itu adalah individu, kelompok yang paling strategis untuk melakukan transfer dalam banyak hal, keilmuan, kepemimpinan, ideologi, agenda advokasi, dan seterusnya. Jadi saya merasa panggilan moral saya itu di 2 kelompok ini, saya akan selalu penuhi. Ada pengalaman yang menarik misalnya untuk 2 kelompok ini? Solidaritas ya, jadi sisterhood itu saya rasakan itu sangat terasa. Pengalaman dengan terutama teman-teman perempuan, misalnya contoh ketika mendorong advokasi undang-undang pemilu, kemudian mendorong keterwakilan perempuan, mendorong lebih banyak perempuan mengisi posisi-posisi publik, kan seolah-olah ada stigma ya bahwa sisterhood itu tidak ada di gerakan perempuan. Yang mengatakan perempuan itu justru akan menghambat perempuan lain begitu ya. Tapi saya merasakan tidak, karena saya menjadi bagian dari misalnya kelompok di mana ada politisi berkumpul, ada anggota parlemen berkumpul. Kita berusaha untuk menegasikan perbedaan-perbedaan, tapi menemukan satu kesamaan kalau itu berkaitan dengan mendorong kemajuan perempuan. Ya, sahabat-sahabat sekalian, memang Perludem ini ya salah satu LSM yang sangat getol ya, memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam dunia politik, termasuk kemarin ya untuk KPU, Bawaslu ya meskipun mungkin masih belum sukses, Bang. Sukses gagal. Ya karena kemarin di KPU Bawaslu cuma 1 ya. Termasuk nanti ya dalam pemilu juga bagaimana memperjuangkan perempuan-perempuan supaya bisa terpilih menjadi anggota DPR, MPR. Nah, dan saya kira Perludem termasuk LSM yang juga ikut memperjuangkan kebijakan afirmatif ya untuk keterwakilan perempuan dalam politik. Sekarang 30% ya. Betul.
Tapi baru pencalonan. Kalau untuk affirmative action-nya. Tapi kalau untuk keterpilihan kan kita tidak menganut itu. Hanya afirmasi untuk pencalonan ya, saja. Kalau keterpilihan kan memang ya sangat terkait dengan pilihan rakyat ya. Tapi sebenarnya bisa juga kalau pimpinan partai mau mau membuat kebijakan itu. Betul. Betul Bang, karena begini, 80% lebih caleg terpilih di Indonesia itu adalah pada nomor urut 1 dan 2. 64% caleg terpilih DPR itu mereka yang ditempatkan di nomor urut 1. Seperti Bang Rohim tadi bilang, kalau partai punya komitmen mendorong lebih banyak perempuan untuk terpilih, maka tempatkan saja perempuan nomor urut 1 atau 2 gitu minimal. Betul. Ya. Setidaknya kalau partai punya itikat baik, dari daftar caleg yang dia usung, 30% itu dia tempatkan nomor urut 1 itu untuk perempuan, paling sedikit. Jadi kan peluang keterpilihan perempuan menjadi lebih besar. Sekarang perempuan yang ditempatkan di nomor urut 1 itu sedikit sekali. Paling banyak ditempatkan pada nomor urut 3. Ya karena ada semi zipper itu kan, setiap 3 harus ada satu. Ada satu perempuan dan perempuan nomor 3. Nah, itu kan masih, ya jadi kepada pimpinan-pimpinan partai ini ada pesan dari Ibu Ayu Titi. Iya, semoga para pimpinan partai kita menempatkan lebih banyak perempuan, karena kan terlihat ya Bang, yang paling bagi saya sih mengharukan itu sisterhood perempuan itu terasa baru-baru ini kan, ketika Balik menyetujui mengesahkan RUU TPKS. Nah itu kan terlihat bagaimana sinergi antara perempuan yang ada di luar parlemen, gerakan pro perempuan, pemenuhan hak-hak perempuan, perempuan ALEK anggota parlemen, ya perempuan anggota parlemen, media yang punya keberpihakan pada penguatan hak-hak perempuan, ketika mereka bersinergi, bayangkan RUU TPKS dari mulai namanya PKS sampai TPKS itu akhirnya bisa goal. Nah itu satu yang kemarin baru-baru ini ya. Ya, kalau kita rekaman kan baru-baru ini memang ya, sekitar beberapa hari lalu. Terus yang kedua itu yang agak lebih lampau, syarat usia kawin. Mulai dari perjuangan di Mahkamah Konstitusi, akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan perbedaan usia kawin antara 16 untuk perempuan, laki-laki itu 18 itu diskriminatif. Akhirnya terbit Undang-Undang Perkawinan revisi, akhirnya usia kawin kan jadi 19. Itu sisterhood gerakan penguatan hak-hak perempuan, ketika mereka solid didukung oleh anggota perempuan di parlemen dan juga anggota laki-laki yang punya perspektif gender yang baik, kebijakan yang humanis, pro perempuan dan anak itu ternyata bisa diwujudkan. Jadi kalau tadi Abang cerita ada cerita yang berkesan nggak? Nih itu bagi saya sih mungkin klise ya, tapi berkesan buat saya. Ya, karena memperjuangkan hak-hak perempuan ya, soal usia perkawinan dan ini kan tantangannya berat. Betul. Karena itu ada orang-orang di luar itu ada orang-orang yang berpikir secara letterlock dalam memahami agama, terutama agama Islam yang dianggap menghambat. Misalnya soal usia perkawinan, itu kan Aisyah kan mendukung. Tapi itu tantangannya berat juga. Karena sebagai organisasi keagamaan dianggap mencoba menentang agama tidak melarang kok, kenapa kita harus melarang kayak gitu. Itu memang tantangan berat sekali. Tapi ketika tadi ya sisterhood, persaudarian didukung oleh alek-alek laki-laki yang juga paradigmanya baik, moderat begitu ya, itu upaya untuk mewujudkan itu. Karena tantangannya itu kan di kalangan perempuan sendiri juga berat, karena tidak semua perempuan berpikir tentang kepentingan perempuan. Betul. Tapi tidak begitu dengan Ibu Siti Nurjana Jamantini. Karena kenapa? Kawan-kawan Ma'arif, saya pernah diutangi uang sama Ibu Nur untuk bayar SPP S2. Karena waktu itu saya dapat beasiswa dari Ford Foundation, tapi beasiswanya belum turun, ya biasalah ya. Kalau beasiswa kan suka terlambat. Terus Bu Nur nanya, kok mukanya kusut bener? Waktu itu di Panwas 2004 ya. Saya bantu Panwas sambil kerja, sambil kuliah. Mudah-mudahan Bu Nur nonton ya. Mudah-mudahan. Sama Bu Nur dipinjemin uang Bang, 7 juta. 7 juta waktu itu besar sekali SPP S2 kan. Dan sampai hari ini beliau tidak mau dibayar. Setiap saya tanya nomor rekening, Ibu minta nomor rekening. Pertama saya lupa, nanti saya cari. Waktu itu kan zaman masih SMS. Terus Ibu minta nomor rekening, beasiswanya sudah cair.
oh iya nanti saya cari. Sampai hari ini tidak pernah ada balasan berapa nomor rekening Ibu Nur. Jadi itulah cara ibu-ibu kita untuk membesarkan hati adik-adiknya. Betul. Jadi kalau yang ditanya berkesan, itu salah satunya ya, bahwa ya ternyata tadi ya, kalau kita maju nih sebagai perempuan, prinsip apa yang diajarkan oleh Ibu Nur itu membekas sekali di hati saya. Jadi kalau ini sampai terharu, kalau kita mau maju dan kita sudah pada posisi yang memungkinkan kita untuk memberdayakan yang lain, maka lakukan. Terutama pada mereka perempuan muda. Ya, sahabat-sahabat sekalian, ini memang ngobrol dengan Ayu Titi ini nggak habis-habis ya, dan banyak sekali ide dan yang akan kita bicara. Mungkin kapan-kapan kita ngobrol lagi di sini ya tentang bagaimana perjuangan untuk mengadvokasi kepentingan politik perempuan, bagaimana di kalangan anak-anak muda, mengadvokasi pemilu supaya tidak mundur. Itu hal-hal yang penting sekali. Tapi kita dibatasi oleh waktu. Nah, sebelum berakhir, biasanya kita tutup dengan ini. Ada tebakan saya jadi deg-degan ini. Ada tebakan receh ini. Oke. Energi apa ya yang bisa menggoreng tanpa minyak? Energi apa yang bisa menggoreng tanpa minyak? Energi tenaga dalam. Gimana ceritanya tenaga dalam? Kan pakai tenaga dalam bisa dong. Tiba-tiba mateng aja kan. Kalau Mbak Rara aja bisa mengusir hujan, kenapa tenaga dalam tidak bisa menggoreng tanpa minyak? Karena dia pegang minyak gorengnya dalam pikirannya. Jadi bukan pegang remote. Menciptakan minyak goreng dalam dalam metafor. Metaverse, bukan maunya metaverse, dapatnya metafisik. Maaf ya. Salah. Apa tuh? Ya energi listrik lah. Ya energi listrik ya bisa menggoreng pakai apa minyak goreng. Energi listrik. Kok bisa? Ya karena dalam energi listrik itu ada megawatt. Karena megawatt bukan menggoreng tapi merebus. Oke deh, baik. Megawati Soekarno Putri yang sekarang mengkampanyekan menggoreng tanpa minyak. Betul. Jadi begitulah. Rebusan lebih sehat daripada gorengan. Sahabat-sahabatku sekalian, ingin sekali kita ngobrol lebih panjang dengan Ayu Titi ini, dan sudah banyak cerita tadi, mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kita lanjutkan pada episode-episode selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.